Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami hari yang baik dalam hidup ini. Dan kami masih bisa melihat kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami sementara kami hidup di dunia ini. Dan kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup kami melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, sehingga hidup ini berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hendak merenungkan firman-Mu, urapi kami semuanya dengan urapan Roh yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari suratan 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita akan membaca dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutahkan matanya. Jadi kita melihat bahwa kunci hidup di dalam terang adalah mengasihi saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya, kita perhatikan mengapa membenci saudara sama dengan hidup di dalam kegelapan. Kita melihat kisah dalam perjanjian lama bagaimana keturunan manusia yang pertama dari Adam dan Hawa adalah Kain dan Habil. Ada persoalan dengan persembahan yang mereka persembahkan kepada Tuhan Allah. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima. Dan itulah memicu kebencian, menimbulkan kebencian di antara mereka. Sehingga kita perhatikan oleh karena kebencian inilah akhirnya Kain harus membunuh Habil. Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana Tuhan datang kepada Kain dan memperingatkan Kain. Tetapi karena gelapnya hidup ini, dia tidak memperhatikan dan dia tidak serius dengan Tuhan. Bahwa dengan dia menghilangkan saingan hidup manusia yang pertama ini, membuat Kain merasa lega. Kain merasa dia bisa hidup sendirian. Di dalam mengelola dunia yang waktu itu telah mulai menuju kepada kerusakannya. Kita melihat bagaimana usaha Kain sedemikian rupa. Dia tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidupnya dan tidak melibatkan orang lain dalam hidupnya. Dan itulah yang kita perhatikan, orang yang demikian ini hidup dalam kegelapan. Manusia menjadi egois, manusia mau hidup sendiri, manusia tidak memerlukan orang lain, termasuk juga tidak memerlukan Tuhan dalam hidupnya.
Dan orang seperti ini, orang yang betul-betul hidup dalam kegelapan. Itulah sebabnya kita perhatikan mengapa ayat mengatakan di sini, barang siapa ia berkata ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Yang lalu kita sudah memperhatikan perintah Tuhan di dalam loh yang kedua berisi 6 hukum yang berkenaan dengan hidup dengan sesama manusia. Mulai dari hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahwa kita memulai semua hidup saudara bersaudara mulai dari dalam keluarga. Bagaimana kita mengasihi mereka. Bagaimana kita menaruh hormat kepada orang tua. Bagaimana kita mengasihi sesama dengan sikap-sikap hidup kita setiap hari. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak mengingini, tidak berzina. Jadi kita perhatikan di sini bahwa membangun hubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini, dalam menata kehidupan di dunia ini, itulah yang sebenarnya diinginkan Tuhan, mengusahakan apa yang telah diciptakan Tuhan. Tetapi kebencian merusakkan semuanya. Sehingga kita perhatikan barang siapa tetap berada dalam kegelapan, maka dia bukan hanya hidup gelap, tetapi dia hidup sesat. Dia tidak bisa memiliki pegangan hidup untuk dia bisa mengarahkan dirinya dalam sebuah perjalanan hidup yang sesungguhnya. Tetapi kehidupannya sesat. Sesat sampai mati. Kalau hanya 1 kali, 2 kali sesat, masih bisa kembali kepada jalan yang semula, masih tidak masalah. Tetapi manusia hidup dalam kesesatan sampai dia letih, sampai dia mati. Hidupnya seumur hidupnya hanya untuk mencari jalan. Seumur hidupnya hanya untuk membuka jalan. Dan banyak orang hari ini juga frustasi. Dalam pengalaman kita di masa hari ini, milenial yang hari ini, banyak orang apabila menuju suatu kota, menuju suatu tempat, dia bisa menggunakan Google Map untuk dia bisa dihentar sampai ke tujuan dengan selamat, sampai kepada alamat yang dituju dengan tidak mencari-cari, tidak bertanya-tanya. Sehingga Google Map membantu perjalanan seseorang sampai kepada tujuan. Sehingga orang tidak pusing bertanya sana, bertanya sini untuk sampai kepada tujuan, apalagi kalau dia hidup dalam sesat. Dia bisa mencari perjalanan, dia bisa mencari jalan. Dan kita juga seringkali punya pengalaman dengan Google Map bagaimana pada waktu perjalanan itu kita disesatkan. Kita rasa stres. Kita rasa bahwa apa betul ini jalan yang benar? Kita mencari-cari jalan sampai kita hanya berputar-putar dan tidak sampai pada tujuan. Manusia hanya sibuk mencari jalan. Dia belum menjalani, hanya sibuk cari jalan saja. Hidup dalam kesesatan. Inilah kehidupan kita di hadapan Tuhan kalau kita, ayat mengatakan, hidup tidak dalam terang. Hidup di dalam kegelapan. Kehidupan kita akan menemui hidup dalam kesesatan, kesesatan hidup ini. Sehingga kita hanya sibuk mencari jalan sampai kita mati tidak menemukan jalan itu. Tidak sampai kepada tujuan hidup ini. Demikian juga hari-hari ini orang mencoba mencari jalan hidupnya. Bagaimana dengan dirinya? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan pendidikan anak-anaknya?
Bagaimana dengan pekerjaannya? Bagaimana dengan akhir hidupnya? Ada banyak orang membuat jalan dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam hidupnya, tetapi dia tidak mengikuti jalan Tuhan. Mengapa? Karena gelapnya hidup ini. Mengapa? Karena kita melihat tidak ada terang di depan kita. Kita hanya sibuk mencari jalan. Hidup kita sesat. Tetapi tidak hanya itu, tetapi ayat mengatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi. Dia tidak tahu kemana ia pergi. Ia hidup hanya berputar-putar, berkutat hanya di situ-situ saja. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena kegelapan itu membutahkan matanya. Dia tidak tahu mau ke kanan, mau ke kiri, ke belakang, ke depan. Dia tidak mengerti tujuan hidupnya. Itulah sebabnya kita banyak menemukan orang-orang dalam hidup kita ini dengan pengalaman hidup kita setiap hari. Banyak orang tidak memiliki perjalanan hidup. Mereka hanya berkutat-kutat dengan perjalanan-perjalanan. Dia berputar-putar. Dia hanya sibuk mencari jalan karena dia tidak bisa melihat jalan itu. Karena dia hidup di dalam kegelapan. Itulah sebabnya kita perhatikan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Ayat ini berkata, orang yang tidak mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal dalam kegelapan. Itulah sebabnya mari kita hidup mengasihi saudara kita. Kita melatih mata kita melihat terang, mulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana kita melihat orang tua, menghormati mereka. Bagaimana kita melihat anak-anak, bagaimana kita melihat saudara-saudara kita sekaliannya. Saudara-saudara kandung, saudara-saudara tetangga dan sebagainya, bagaimana kita melihat mereka, melatih mata kita untuk kita dapat melihat terang yang sesungguhnya. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Tuhan tidak melihat dirinya, tetapi Tuhan melihat hidup kita hari ini dan memberikan masa depan kepada kita yang sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berdosa, yang harusnya kita masuk ke dalam neraka. Tetapi kita diberikan surga bagi kita. Dan Tuhan buka jalan dalam hidup kita sehingga dia boleh berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa kita.
mengucap syukur kepada Bapa di surga, betapa kami memiliki kekaguman kami akan Tuhan, dan hidup kami ini berkenan kepadamu. Kiranya perjalanan hidup kami bukan berjalan berkutat mencari jalan, tetapi kami telah menapaki jalan itu karena kami hidup di dalam terang Tuhan, dan kegelapan tidak menguasai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, kami berkenan kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya.